Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delina Romatila Mariani dengan NIM 191051140. Dalam artikel penelitian ini, saya akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan. Dengan abstrak, lahirnya lembaga penjamin simpanan sangat berdampak kepada keadaan perekonomian Indonesia. Keberadaan LPS mengakhiri sistem penjaminan simpanan tanpa batas dengan membatasi penjaminan dalam bentuk limit. Kepercayaan masyarakat juga sangat penting untuk mengetahui kualitas bank. Artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisa data yang bersumber dari pemerintahan, buku, jurnal, dan majalah, serta memaparkan tentang lembaga penjamin simpanan. Artikel ini mengkaji tentang tujuan, tugas, fungsi, struktur, dan peran dari lembaga penjamin simpanan, serta kerjasama dan inovasi yang dilakukan LPS, dan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Yang pertama, latar belakangnya terjadi pada tahun 1997 yang terjadinya krisis perekonomian di Indonesia dan terjadinya krisis kepercayaan terhadap perbankan. Kondisi perbankan mengalami permasalahan yang menuju kehancuran akibat adanya krisis ekonomi. Adanya kelemahan-kelemahan yaitu yang pertama adanya penjaminan terselubung implicit guarantee dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. Kedua, sistem pengawasan yang kurang efektif. Ketiga, besarnya pemberian kredit dan jumlah baik jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu atau kelompok usaha yang terkait dengan bank. Keempat, lemahnya kemampuan material bank. Yang kelima, kurangnya transparannya info mengenai kondisi perbankan. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu apa saja fungsi, tugas, wewenang, inovasi, dan kerjasama LPS, bagaimana peran lembaga penjamin simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam lembaga penjamin simpanan dan kepercayaan masyarakat. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, pembaca dapat memahami tentang lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai bentuk informasi tentang lembaga penjamin simpanan. Kerangka teori yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksanaan penjaminan dana masyarakat. Lembaga penjamin simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundang-undangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada tanggal 22 September 2005. Setiap bank melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin simpanan. Bentuk dan status lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, bentuk LPS itu dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang kedua, LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Yang ketiga, LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Yang keempat, LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang terakhir, LPS berkedudukan di Jakarta dan mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. Dasar dari peraturan lembaga penjamin simpanan yang menjadi dasar peraturan LPS. Yang pertama, pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank dan yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut akan dibentuk lembaga simpanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang diundang-undangkan pada tanggal 22 September 2004 sesuai dengan ketentuan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
dengan pengumpulan data menggunakan metode review literatur. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan LPS. Berikut ini adalah struktur organ lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Organisasi LPS terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS yang dipimpin oleh seorang ketua Dewan Komisioner. Kepala Eksekutif adalah salah satu anggota Dewan Komisioner yang bertugas melakukan kegiatan operasional LPS. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi lembaga penjamin simpanan. Dewan Komisioner menjalankan tugas sebagai regulator dan monitoring implementasi operasional LPS. Dewan Komisioner LPS ini ditetapkan oleh Presiden sebanyak 6 orang. Dari anggota Dewan Komisioner tersebut, salah satu orang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner dan satu ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner menyelenggarakan rapat komisioner RDK sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan untuk menetapkan regulasi mengenai program penjamin simpanan dan regulasi terkait stabilitas sistem perbankan mengevaluasi pencapaian program. Kepala Eksekutif bertanggung jawab dalam operasional LPS. Secara struktural, Kepala Eksekutif dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 5 orang direktur yang menjalankan fungsi pengawas dan pemeriksaan, klaim resolusi bank, hukum dan peraturan, akuntansi dan keuangan, serta administrasi dan sistem informasi. Fungsi LPS. Fungsi LPS yang pertama sebagai penjamin nasabah pinjaman. Dalam penyimpanan diputi pula penjamin bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan bank syariah. Kemudian lembaga penjamin simpanan berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan Bank Indonesia dan LPP sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, serta mempunyai tugas antara lain A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan B. Melaksanakan penjaminan simpanan. Yang kedua, fungsinya menjalankan sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan. Dalam penjaminan simpanan, mempunyai tugas antara lain yaitu A. Merumuskan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. B. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistematif. Yang C. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Wewenang LPS ada 9. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka nomor 4. Yang keempat, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak dari kepentingan atau atas nama LPS guna melakukan sebagai tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat terhadap penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administrasi. Sumber dana dari LPS. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam proses pembentukan, LPS memperoleh modal awal sebesar 4 triliun yang menggunakan kekayaan negara. LPS bertanggung jawab melakukan pengadministrasi dan pengelolaan modal awal tersebut. Bentuk LPS memiliki kekayaan dalam bentuk investasi, bukan investasi. Yang kedua, sumber dana operasional. LPS juga berasal dari kontribusi kepesertaan dan premi yang dibayarkan oleh bank peserta LPS sebesar yang diatur undang-undang.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, jika terjadi defisit keuangan, LPS menggunakan sumber dana operasional. Menggunakan yang ketiga, dana cadangan penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus lembaga penjamin simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Apabila dana cadangan penjamin tidak memadai, maka akan menggunakan metode lembaga. Jika definisi terus berlanjut, alternatif terkait sumber dana berasal dari pemerintahan dengan persetujuan DPR. Untuk kepesertaan LPS, setiap bank melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Indonesia. Bank selanjutnya yaitu bank pengkreditan rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia melakukan kegiatan perbank yang di wilayah Indonesia yang termasuk dan tidak termasuk dalam penjaminan. Kepercayaan nasabah. Bank sebagai lembaga penjaminan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tercermin dari keinginan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat luas ini merupakan suatu yang vital bagi industri perbankan maupun kesejahteraan masyarakat umum secara luas dan berdampak kepada pembangunan. Peran lembaga penjamin simpanan dilakukan sebagai upaya mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum, dan juga sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi yang dimaksud dengan tanda-tanda finansial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu, keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan maupun kondisi keuangan bank menurun. Selanjutnya kerjasama. Yang pertama, pada Oktober 2005, LPS dan Philippine Deposit Insurance Corporation menandatangani nota kesepemahaman MOU untuk mendorong kerjasama kolaborasi antara kedua lembaga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas maupun tanggung jawab masing-masing lembaga. Selain dengan PDEC, LPS juga menandatangani MOU dengan lembaga penjamin simpanan Amerika Serikat, yaitu Federal Deposit Insurance Corporation. Selanjutnya, pada September tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan dan LPS memperbaharui kerjasama untuk mengoptimalkan penanganan bank. Dikarenakan permasalahan bank untuk menstabilisasi sistem keuangan khusus di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, LPS dan Badan Cyber serta Sandi Negara dan menandatangani nota kesepakaman dan perjanjian kerja sama untuk mendukung informasi, perlindungan informasi, dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Inovasi yang dilakukan oleh LPS pada era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang harus dilakukan karena persebaran informasi nasabah melakukan pembayaran klaim melalui pelaporan data penjamin simpanan berbasis nasabah atau Single Customer View (SCV) yang dikeluarkan sebagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah bank. SCV merupakan informasi menyeluruh tentang nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada bank umumnya serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan. Salah satu proyek strategi yaitu Learning Management System untuk meningkatkan kompetensi keterampilan sumber daya manusia. Persoalan khususnya dalam penjaminan dan resolusi bank. Dengan adanya strategi ini diharapkan potensi yang ada dimanfaatkan dengan maksimal serta dapat menjadi yang memimpin di sektor finansial dalam SDM yang mumpuni. Karena adanya COVID-19 ini
Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan LPS terus berinovasi untuk membuat SDM LPS tetap terlatih dan unggul secara sektor finansial. Kesimpulannya, keberadaan LPS ini sangat efektif bagi sebagian dari sistem perbankan guna mencegah kepanikan nasabah dengan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun. LPS di bidang penjamin nasabah perbankan dengan fungsinya untuk menjaga stabilitas keuangan, terus melakukan transformasi yang dilakukan tercermin dari komitmen LPS untuk secara terus melakukan inovasi meningkatkan kemampuan LPS dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas resolusi yang pada akhirnya menjadi salah satu mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional. Sarannya yang pertama, masyarakat perlu untuk lebih menyadari hal-hal dasar sebelum melakukan penyimpanan dana pada suatu bank agar lebih dapat mengantisipasi keamanan dana terhadap resiko-resiko yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Keberadaan lembaga penjamin simpanan juga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas sektor perbankan. Pada saat bersamaan, LPS juga diharapkan dapat menjalani permasalahan yang dialami oleh bank serta program penjaminan, serta terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas LPS dalam era globalisasi dan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Ini dia adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya tentang artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai lembaga penjamin simpanan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.